Di sebuah rumah kecil yang sederhana tapi hangat, Sumitri dan Karyo hidup bahagia bersama anak tunggal mereka, Ari. Rumah itu mungkin jauh dari kesan mewah, namun setiap sudutnya dipenuhi tawa dan cinta yang tulus. Karyo bekerja di sebuah kantor dengan jadwal padat, sementara Sumitri, dengan penuh dedikasi, mengurus rumah dan merawat Ari yang sedang tumbuh aktif dan ceria. Senja mulai menjingga ketika Karyo membuka pintu rumahnya. Angin sore membawa aroma masakan dari dapur, menyambutnya setelah seharian bekerja. Dengan langkah sedikit lelah, namun senyum hangat terpancar di wajahnya, Karyo berkata, "Assalamualaikum," sambil meletakkan tas kerjanya di meja kecil dekat pintu. Dari dapur, suara Sumitri menjawab riang, "Waalaikumsalam." Ia keluar sebentar, membawa kain lap di tangannya. Tatapan penuh kasih tampak jelas di matanya. "Capek, Mas?" tanyanya lembut. Karyo tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Capek, sih, tapi hilang kok, begitu lihat kamu," balasnya sambil mengusap pundaknya sendiri. Candanya membuat pipi Sumitri merona. Ia tertawa kecil, lalu mengangguk ke arah meja makan. "Sebentar lagi siap, kamu istirahat dulu aja." Sementara Sumitri kembali ke dapur, Karyo menghampiri Ari yang tengah duduk bersila di lantai ruang tamu, sibuk bermain dengan mobil-mobilan kesayangannya. "Ari, ayah pulang," panggilnya sambil menjongkok, mengusap rambut Ari dengan lembut. Ari mendongak dengan mata berbinar. "Ayah, main bareng dong," serunya semangat, mengulurkan mobil mainannya ke arah Karyo. "Karyo tertawa, sebentar ya. Ayah cuci tangan dulu." Ia beranjak ke kamar mandi, lalu segera kembali untuk menemani Ari bermain. Mereka berdua duduk di lantai, membuat jalan-jalan imajiner dari bantal dan buku-buku. Tawa riang Ari memenuhi ruangan, memecah lelah yang Karyo bawa dari kantor. Dari dapur, Sumitri mengintip dengan senyum lembut. Melihat Karyo yang meski lelah tetap menyempatkan diri bermain dengan Ari, selalu membuat hatinya terasa hangat. Kebahagiaan keluarga kecil mereka adalah segalanya baginya. Tak lama kemudian, Sumitri memanggil, "Mas, Ari, makan malam sudah siap." Karyo menggendong Ari, yang masih tertawa kecil, dan mengajaknya ke meja makan. "Ayo, kita makan bareng ibu," katanya dengan nada penuh kehangatan. Ari menyambut dengan ceria, "Mau ayam goreng, Bu?" Meja makan sederhana mereka dipenuhi hidangan yang selalu terasa istimewa. Nasi hangat, sayur bening, dan ayam goreng favorit Ari. Karyo tersenyum melihat semuanya. "Terima kasih, sayang, sudah masak," ucapnya tulus sambil mulai menyendokkan nasi ke piring. Sumitri hanya tersenyum sambil melirik Ari, yang sudah sibuk memakan ayam di tangannya. "Yang penting kalian suka," jawabnya lembut. Mereka makan sambil berbincang ringan. Ari bercerita dengan semangat tentang permainan barunya, membuat Karyo sesekali tertawa lepas. Sesekali Karyo menatap Sumitri dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Bagi mereka, kebahagiaan bukan soal apa yang mereka punya, melainkan bagaimana mereka menjalaninya bersama. Di rumah kecil itu, di tengah kesederhanaan, ada cinta yang selalu tumbuh. Sebuah cinta yang tak tergantikan, cinta yang membuat setiap senja menjadi momen istimewa. Setelah Ari tertidur dengan tenang, Karyo kembali ke ruang tamu, di mana Sumitri sedang merapikan sisa-sisa makan malam. "Terima kasih, Sumitri," kata Karyo tiba-tiba, membuat Sumitri berhenti sejenak. "Untuk apa?" tanya Sumitri sambil tersenyum, meski sedikit bingung. "Untuk semua yang kamu lakukan. Kamu selalu ada buat Ari dan aku, meski aku sering pulang terlambat. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu selalu melakukannya dengan senyuman." Sumitri tersentuh oleh kata-kata Karyo. Ia mendekat dan menggenggam tangan suaminya. "Kamu tahu, Karyo, melihat kamu dan Ari bahagia adalah kebahagiaanku. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya cinta dan kebersamaan. Itu sudah lebih dari cukup." Karyo tersenyum,
menatap mata Sumitri dengan penuh kasih. Aku bersyukur punya istri seperti kamu, Sumitri. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Mereka saling tersenyum, berbagi kehangatan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Meski hidup mereka sederhana, cinta yang mereka miliki adalah harta paling berharga. Malam itu, mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, menikmati kebersamaan yang tenang. Meskipun hidup kadang penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, kebahagiaan akan selalu ada di tengah-tengah mereka. Kehidupan Sumitri dan Karyo yang dahulu penuh tawa dan kehangatan kini diselimuti bayang-bayang suram. Semuanya berubah pada suatu pagi yang tampaknya biasa. Karyo pulang dari kantor lebih awal dari biasanya, wajahnya kaku, dan sorot matanya redup. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan melewati Sumitri dan langsung masuk ke kamar, menutup pintu dengan suara keras yang membuat dada Sumitri mencelos. Sumitri memandangi pintu kamar dengan raut khawatir. Ada sesuatu yang salah, dan ia tahu itu. Perlahan, ia mendekati kamar, mengetuk pintu dengan ragu. "Mas, ada apa? Apa yang terjadi di kantor?" tanyanya lembut. Suaranya penuh harap akan jawaban yang bisa meredakan kegelisahannya. Tidak ada jawaban. Ketika Sumitri membuka pintu, ia melihat Karyo duduk di tepi ranjang. Tubuhnya lunglai, pandangannya kosong menatap lantai. Sumitri mendekat, duduk di sampingnya, menunggu dengan sabar meski hatinya bergemuruh. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, Karyo menghela napas panjang, berat, seperti memikul seluruh dunia di pundaknya. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Aku di PHK." Sumitri terpaku. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. "PHK? Kenapa, Mas? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba memahami. Karyo menggeleng pelan, enggan menjelaskan lebih jauh. "Perusahaan bangkrut. Semua orang dipecat. Aku tidak punya pekerjaan lagi." Suaranya semakin melemah, dan tatapan matanya semakin jauh, seolah mencari sesuatu yang tak dapat ia temukan. Sumitri meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat meski dinginnya terasa menusuk. "Mas, kita akan cari jalan keluarnya. Kita bisa melalui ini bersama. Jangan khawatir, kita pasti bisa," katanya penuh keyakinan, meski dirinya sendiri merasa gamang. Namun, Karyo hanya diam, tak menjawab. Sorot matanya tetap kosong. Hari-hari setelah itu terasa berat, bahkan nyaris tak tertahankan. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa Ari dan obrolan hangat mereka berubah menjadi tempat yang sunyi dan dingin. Karyo semakin sering mengurung diri di kamar, menolak makan atau berbicara. Ia yang dulu ceria dan penuh perhatian kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Pendiam, dingin, dan seolah tenggelam dalam lautan kesedihan. Sumitri mencoba menguatkan diri, merawat Ari sambil mencari cara untuk menyambung hidup. Namun, beban itu semakin terasa menekan. Ia merindukan sosok Karyo yang dahulu, suaminya yang penuh cinta dan semangat. Setiap hari terasa seperti perjalanan melewati kabut tebal tanpa ujung. Di antara kecemasan dan keputusasaan, Sumitri tetap menggenggam harapan kecil. Berdoa agar sinar itu kembali menyentuh keluarga kecil mereka. Namun, hingga kini, cahaya itu masih terasa begitu jauh. Ari yang masih kecil, belum mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya, yang dulu selalu bermain dengannya, kini sering marah tanpa alasan. Suatu hari, Ari dengan polosnya menghampiri Karyo yang duduk di ruang tamu, matanya penuh harapan. "Ayah, main mobil-mobilan sama Ari lagi, ya?" pinta Ari sambil tersenyum lebar, berharap ayahnya akan menyambut ajakannya seperti dulu. Namun, bukannya menjawab dengan lembut, Karyo justru membentak. "Ari, jangan ganggu ayah. Ayah capek." Suaranya tajam, penuh kemarahan yang tak terkendali.
Sumitri yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. "Mas, jangan begitu. Ari hanya ingin bermain denganmu," katanya mencoba menenangkan, tapi Karyo menggerutu dan bangkit meninggalkan ruang tamu, kembali mengurung diri di kamar. Ari menangis kecil, bingung dengan perubahan ayahnya. Sumitri menggendongnya, memeluk erat-erat anak itu, seolah ingin melindunginya dari rasa sakit yang bahkan ia sendiri tak bisa menghindar. Sumitri merasa hancur. Karyo yang dulu menjadi pilar keluarga mereka, kini tenggelam dalam keterpurukan. Setiap kali ia mencoba bicara, Karyo hanya diam atau merespons dengan singkat dan dingin. Seolah ada dinding tebal yang kini memisahkan mereka. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan sepi. Malam itu, setelah Ari tertidur, Sumitri duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Air mata yang ia tahan selama ini akhirnya jatuh, mengalir tanpa henti di pipinya. Ia merasakan kekhawatiran yang begitu mendalam. Bagaimana mereka akan bertahan? Di dalam kamar, Karyo berbaring sendirian, matanya terbuka menatap langit-langit. Setiap malam ia terjaga, memikirkan kegagalannya sebagai kepala keluarga. Rasa malu dan kecewa menggentamnya tanpa henti. Ia merasa tak berguna, tak bisa lagi memberikan kehidupan yang layak bagi Sumitri dan Ari. Pikiran itu menyesakkan dadanya, membuatnya tenggelam semakin dalam-dalam keputusasaan. Namun, Karyo hanya menggeleng. "Aku lelah. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Suaranya terdengar hampa, seolah semua harapan telah sirna. Rumah mereka kini seperti ruang kosong yang sunyi, penuh dengan bayang-bayang kegelisahan dan rasa putus asa. Sumitri menyadari bahwa menunggu Karyo bangkit dari keterpurukannya mungkin memakan waktu yang lama. Ia tahu bahwa jika mereka ingin bertahan, harus ada sesuatu yang dilakukan. Melihat kondisi keuangan keluarga yang semakin mengkhawatirkan, Sumitri akhirnya mencoba mengambil inisiatif. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan segalanya memburuk. Dengan tekad yang kuat, Sumitri mengusulkan untuk membuka usaha kecil berupa toko kelontong. Usaha ini sederhana, namun cukup untuk menopang kebutuhan harian mereka jika dikelola dengan baik. Sumitri berharap, dengan adanya toko kelontong, setidaknya ada pendapatan yang stabil untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Karyo, meski masih terpuruk, akhirnya menyetujui usulan tersebut setelah beberapa kali Sumitri meyakinkannya. Namun, persetujuan itu lebih seperti sikap pasrah daripada antusiasme. Mereka lalu meminjam modal dari orang tua Sumitri, yang tanpa ragu memberikan dukungan finansial demi kebaikan putri dan cucunya. Dengan modal tersebut, mereka berhasil membuka toko kelontong kecil di dekat rumah. Awalnya, Sumitri dan Karyo merasa optimis. Meskipun usaha mereka kecil, mereka berharap itu akan menjadi titik balik kehidupan mereka yang perlahan kembali ke jalur yang benar. Setiap hari, Sumitri mengelola toko dengan penuh semangat, mencoba menarik pelanggan dan menjaga stok barang. Ia belajar banyak tentang pengelolaan toko dalam waktu singkat, sambil tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu bagi Ari. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama. Penghasilan dari toko kelontong itu ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Pendapatan harian yang dihasilkan seringkali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Toko kelontong kecil itu lebih mirip angin sepoi-sepoi yang memberikan harapan palsu, bukan angin segar yang mampu membawa perubahan besar. Karyo, meskipun terlibat dalam mengurus toko, tidak sepenuhnya pulih dari keterpurukannya. Ia masih sering terlihat lesu, tidak bersemangat, dan tenggelam dalam perasaan kecewa terhadap dirinya sendiri. Sumitri bisa melihat bahwa meskipun ia hadir secara fisik, mental Karyo masih jauh dari kehidupan mereka. Bahkan dalam saat-saat sibuk melayani pelanggan, Sumitri kerap menangkap tatapan kosong di wajah suaminya. Karyo seolah-olah hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan. Hari-hari terasa panjang bagi Sumitri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di toko, mencoba menjalankan bisnis yang tak pernah benar-benar berkembang. Beban yang ia pikul semakin berat.
Selain harus mengelola toko dan mengurus Ari, ia juga harus menjaga agar rumah tangganya tetap utuh di tengah situasi yang semakin sulit. Sumitri mulai merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tak ada ujungnya. Setiap malam, Sumitri seringkali merenung sendirian di ruang tamu setelah Ari tertidur. Rasa lelah baik fisik maupun emosional semakin menekan. Meski ia berusaha keras untuk tetap kuat, dalam hatinya, ia merasa sendirian. Beban yang ia pikul terasa semakin berat dari hari ke hari, dan Karyo, yang seharusnya menjadi penopang hidupnya, kini lebih sering menjadi bayang-bayang masa lalu yang tersesat di tengah badai. Toko kelontong yang mereka harapkan bisa menjadi penyelamat ternyata tak cukup untuk membawa mereka keluar dari krisis. Tapi Sumitri tahu, menyerah bukan pilihan. Terlepas dari segala kesulitan, ia bertekad untuk terus berjuang, meski jalannya tampak begitu panjang dan gelap. Masa-masa bahagia saat Karyo memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya kini terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Sumitri dan Karyo terbiasa hidup dengan stabilitas finansial yang membuat mereka merasa aman. Namun, setelah Karyo kehilangan pekerjaannya, semuanya berubah. Pendapatan dari toko kelontong yang tak menentu membuat hidup mereka seperti bergantung pada sesuatu yang rapuh, selalu di ujung tanduk. Hari demi hari berlalu dengan penuh kecemasan. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak semakin terasa menghimpit. Tagihan terus datang, sementara pendapatan dari toko kelontong hanya cukup untuk sekadar bertahan. Rasa putus asa semakin nyata di rumah kecil mereka, seperti bayangan gelap yang terus membesar, tanpa ada jalan keluar. Kemudian, badai yang lebih besar datang. Di tengah kondisi yang sudah sulit, Karyo tiba-tiba jatuh sakit. Badannya lemah, tak bertenaga, seolah kelelahan mental yang ia rasakan kini menyerang fisiknya. Karyo hanya bisa terbaring di tempat tidur, tak mampu bergerak atau membantu apapun. Sumitri merasa panik dan bingung, beban yang ia tanggung bertambah berkali lipat. Setiap pagi, Sumitri harus bangun lebih awal untuk membuka toko. Tapi kini, bukan hanya urusan toko yang ada di benaknya, melainkan juga kondisi suaminya yang terbaring lemah di kamar. Setiap kali melihat Karyo terbaring tak berdaya, perasaan khawatir dan frustasi menggelayuti hatinya. Karyo, yang dulu menjadi penopang hidup mereka, kini menjadi beban yang harus ia pikul sendirian. Sumitri tidak pernah menyalahkan suaminya, tapi rasa lelah yang semakin berat mulai menggerogoti kekuatannya. Kondisi semakin berat, tetapi Sumitri tidak pernah menyerah. Meski tak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini, ia tetap berdiri tegak. Setiap hari ia melayani pelanggan di toko dengan senyuman yang dipaksakan, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan dan kelelahan. Setiap kali ia pulang ke rumah, melihat Karyo terbaring sakit dan Ari yang masih kecil, Sumitri merasakan dorongan untuk terus berjuang, meski ia sendiri tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Namun, ketika situasi semakin sulit, Sumitri menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak cukup. Toko kelontong tidak menghasilkan banyak, dan ia tidak bisa mengandalkan penghasilan dari sana saja untuk menutupi kebutuhan mereka. Ia harus mencari cara lain, meskipun itu berarti harus mengambil keputusan yang berat. Dengan tekad yang bulat, Sumitri akhirnya memutuskan untuk menjadi tukang ojek online. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah baginya. Di dalam hatinya, ada rasa malu dan ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Namun, demi keluarganya, Sumitri rela mengesampingkan harga diri. Ia tahu bahwa di masa seperti ini, tidak ada pilihan lain. Ia harus mencari cara untuk menambah penghasilan agar mereka bisa bertahan. Setiap hari, Sumitri menghabiskan waktunya di jalan, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Pekerjaan itu melelahkan, baik fisik maupun mental. Jalanan kota yang sibuk dan penuh dengan hiruk-pikuk seringkali membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Namun, di balik helm dan jaket ojeknya, Sumitri menyembunyikan segala kelelahan dan rasa putus asanya. Ia tahu bahwa ia harus kuat demi Ari dan Karyo. Sementara itu, Karyo, yang sudah mulai membaik setelah sakit, berusaha membantu dengan menjaga toko.
Meski ia sudah bisa berdiri dan melakukan aktivitas ringan, semangatnya belum pulih sepenuhnya. Toko yang sepi dan penghasilan yang terus menurun hanya membuat Karyo semakin merasa tak berdaya. Ia melihat usaha Sumitri yang bekerja keras setiap hari sebagai tukang ojek, dan itu membuatnya merasa bersalah. Rasa malu karena tidak lagi bisa menjadi tulang punggung keluarga semakin menghantuinya. Namun, meskipun Karyo sudah mulai membantu menjaga toko, keadaan tetap tidak membaik. Pelanggan semakin sedikit, dan penghasilan dari toko terus menurun. Sumitri yang harus membagi waktunya antara mengojek dan mengelola toko, merasa semakin tertekan. Kehidupan yang mereka jalani kini jauh dari apa yang pernah mereka bayangkan. Semua impian tentang kehidupan yang nyaman dan penuh kebahagiaan seperti menguap begitu saja. Setiap malam, saat Sumitri pulang dari mengojek, tubuhnya terasa begitu lelah, seolah tidak ada energi yang tersisa. Namun, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Setelah memastikan Ari sudah tidur, ia duduk di sudut kamar, menatap langit-langit, merenungkan semua yang terjadi. Air mata yang ia tahan sepanjang hari akhirnya jatuh. Namun ia cepat-cepat menyekanya. Sumitri tidak ingin terlihat lemah. Bagi keluarganya, ia harus tetap kuat, meskipun hatinya perlahan-lahan hancur. Dalam keheningan malam, di antara suara mesin motor yang berlalu lalang di luar, Sumitri hanya bisa berharap bahwa suatu hari, badai ini akan berlalu. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang semakin besar. Ketakutan bahwa mungkin kehidupan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Meskipun Karyo sudah sehat, Sumitri tetap harus mengojek untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Toko kelontong mereka seolah kehilangan daya tariknya, omset terus menurun. Karyo, yang seharusnya menjaga toko, juga terlihat mulai acuh. Sumitri merasa bahwa beban ini semakin berat dipikulnya seorang diri. Di tengah kesibukannya, Sumitri tetap berusaha merawat Ari dan memastikan kebutuhannya tercukupi. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan banyak kepedihan. Hari itu, langit tampak gelap dan awan menggantung rendah di atas kota, seakan mencerminkan suasana hati Sumitri yang semakin diliputi kecemasan. Sejak pagi, ia telah menghabiskan berjam-jam mengojek tanpa henti, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan keluarganya. Toko kelontong yang semakin sepi membuatnya semakin merasa harus bekerja lebih keras. Di tengah lelahnya tubuh dan pikiran, sebuah pesan dari tetangganya tiba-tiba masuk ke ponselnya. Pesan itu membuat darahnya seketika dingin. Ari demam tinggi, Sumitri. Kamu bisa segera pulang? Demikian isi pesan itu. Jantung Sumitri berdebar kencang. Panik mulai merayapi seluruh tubuhnya. Ia segera memutar balik motornya, bergegas pulang dengan harapan bisa segera membawa Ari ke dokter atau setidaknya memberikan obat penurun demam. Namun, saat tiba di rumah, ia menemukan rumah dalam keadaan sepi. Karyo masih belum pulang, dan dompetnya, yang berisi semua uang yang mereka miliki, dibawa oleh suaminya. Sumitri berdiri di ambang pintu, terpaku beberapa detik. Ari terbaring lemah di kasur, wajahnya memerah karena panas yang begitu tinggi. Sumitri merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa membantu anaknya tanpa uang? Dalam kepanikan itu, Sumitri dengan cepat mengetuk pintu rumah tetangganya. "Mbak, tolong bantu jaga Ari sebentar. Aku harus keluar," katanya terburu-buru, nyaris tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tanpa menunggu jawaban lengkap dari tetangganya, Sumitri kembali ke motornya. Ia tahu waktu tak berpihak padanya. Sambil menarik napas panjang, ia memacu motornya lagi ke jalanan kota. Perasaannya bercampur aduk antara khawatir akan keadaan Ari dan keputusasaan karena situasinya yang tak memungkinkan. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Meskipun hati kecilnya ingin segera berhenti dan kembali ke Ari, ia sadar tidak ada yang bisa ia lakukan tanpa uang untuk membeli obat. Sumitri berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, menerima penumpang dan mengantarkan mereka ke tujuan, meski pikirannya melayang jauh. Ia terus melirik ponselnya,
berharap pesan dari Karyo atau tetangganya datang dengan kabar baik, tetapi layar tetap sunyi. Setiap tarikan gas motor terasa semakin berat, seolah jalan di depannya semakin panjang dan tak ada ujung. Di tengah perjalanan, Sumitri terus memohon dalam hati agar Ari baik-baik saja. Namun, ketakutan itu tetap ada. Jika demam Ari semakin parah, bagaimana ia bisa membawanya ke rumah sakit tanpa uang dan tanpa bantuan Karyo? Kecemasan yang tak terbendung bercampur dengan rasa putus asa membuat suasana hatinya semakin tegang. Sambil melaju di antara kendaraan lain, Sumitri tidak bisa menghilangkan bayangan Ari yang terbaring lemah di rumah, berharap keadaannya tidak semakin buruk. Waktu terus berjalan, sementara rasa panik semakin mendesak Sumitri untuk mencari solusi secepat mungkin. Saat Sumitri melaju di jalan menuju pom bensin, pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang Ari yang sakit. Kepalanya berdenyut memikirkan bagaimana ia bisa membeli obat dengan cepat dan kembali ke rumah. Namun, saat tiba di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, pandangannya tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya. Karyo. Ia mengenali jaket yang dipakai suaminya, namun yang membuatnya tercekat bukan hanya itu. Di belakang Karyo, duduk seorang perempuan cantik dengan rambut terurai, memeluk pinggangnya erat. Keduanya tampak begitu mesra, tertawa dan berbincang seperti pasangan yang tidak terbebani oleh dunia. Pemandangan itu membuat Sumitri merasa seperti ditampar keras. Apa-apaan ini? Sumitri berbisik pada dirinya sendiri, jantungnya berdebar kencang. Dengan emosi yang bergejolak, Sumitri langsung memarkirkan motornya, tidak peduli pada antrean pengendara lain di pom bensin. Ia berjalan cepat menghampiri Karyo dan perempuan itu, amarah yang telah lama dipendamnya kini memuncak, siap meledak. Karyo. Teriak Sumitri saat mendekati mereka. Karyo yang sedang tertawa lepas bersama wanita di motornya terkejut, spontan melihat ke arah suara itu. Wajahnya berubah pucat saat ia melihat Sumitri berdiri di depannya dengan mata berkaca-kaca penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa perempuan ini?" Suara Sumitri bergetar antara marah dan patah hati, sementara para pengendara lain mulai memerhatikan. Suasana di pom bensin semakin tegang, seolah udara di sekitarnya menguap oleh bara emosi yang membara. Sumitri berdiri tegak, dadanya naik turun, memandang Karyo dengan tatapan yang menusuk. Perempuan di belakang Karyo perlahan mundur, tak ingin menjadi pusat perhatian, namun Sumitri melayangkan tatapannya tajam ke arahnya. "Jangan pergi dulu. Aku ingin tahu, siapa kamu?" bentak Sumitri, suaranya gemetar penuh amarah. "Apa kamu tahu dia punya istri? Punya anak? Apa kamu tahu anaknya sedang sakit di rumah?" Perempuan itu tampak gugup, menundukkan wajahnya, tak berani menjawab. Namun, Karyo dengan gelagapan mencoba menenangkan situasi. "Sumitri, dengar dulu penjelasanku. Ini semua salah paham." "Salah paham?" Sumitri tertawa sinis, suaranya penuh kepahitan. "Apa aku buta? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu bahkan terlihat bahagia bersamanya. Jadi, yang mana yang salah? Aku atau mataku?" Orang-orang di sekitar mulai berkerumun lebih dekat, penasaran dengan drama yang sedang terjadi. Beberapa wajah menunjukkan rasa simpati untuk Sumitri, sementara yang lain hanya mengamati seperti menonton pertunjukan gratis. Karyo, yang merasa terpojok, melirik ke kiri dan kanan, berharap ada celah untuk keluar dari situasi itu. "Sumitri, tolong jangan buat keributan di sini," ujarnya dengan suara pelan, hampir memohon. Namun, pernyataan itu justru membuat Sumitri semakin tersulut. Karabutan? "Kau pikir ini keributan? Ini belum apa-apa dibanding rasa sakit yang kau beri padaku. Aku sudah lelah, Karyo. Aku lelah menjadi istri yang sabar, menunggu kamu berubah. Tapi ini yang aku dapatkan." Karyo berusaha menyentuh lengan Sumitri, mencoba meredakan emosinya, tapi Sumitri menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," serunya, suaranya pecah oleh tangis.
Kau sudah menyentuh perempuan itu, jangan berani-berani lagi menyentuhku. Perempuan di belakang Karyo akhirnya membuka suara. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah kekacauan. Maaf, saya tidak tahu kalau dia sudah menikah. Saya sungguh tidak tahu. Kamu tidak tahu. Sumitri memandang perempuan itu dengan tatapan dingin. Bagus, sekarang kamu tahu. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Perempuan itu buru-buru melangkah mundur, tak ingin terlibat lebih jauh. Ia melirik Karyo sekilas, lalu berjalan cepat menjauh, meninggalkan pria yang kini tampak seperti patung, terdiam membisu di depan istrinya. Sumitri menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya untuk melanjutkan. Karyo, aku memberimu segalanya. Kesetiaanku, waktuku, seluruh hidupku. Tapi kamu membuangnya begitu saja seperti sampah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Karyo membuka mulut, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Sumitri meliriknya terakhir kali, penuh rasa jijik, lalu berbalik menuju motornya. Ia menghapus air mata yang membasahi pipinya, menyalakan mesin, dan melaju meninggalkan pom bensin dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, dan hancur. Namun, di balik itu semua, ada tekad yang perlahan tumbuh. Tekad untuk tidak lagi bergantung pada pria yang telah mengkhianatinya. Kerumunan di pom bensin perlahan bubar, meninggalkan Karyo berdiri sendirian, terjebak dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Sumitri kembali mendekat, suaranya lebih pelan tapi penuh dengan kemarahan. Kamu mengkhianati aku, Karyo. Kamu mengkhianati Ari. Karyo akhirnya melepaskan helmnya, berusaha mendekati Sumitri. Sumitri, aku bisa jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu. Jelaskan? Jelaskan apa? Kamu seharusnya di rumah menjaga anak kita, tapi kamu malah di sini, dengan dia. Sumitri menunjuk perempuan itu dengan tegas. Apa yang harus dijelaskan? Kamu sudah tidak peduli lagi pada keluarga kita. Amarah yang membara di dada Sumitri tak bisa lagi dihalangi. Ia menumpahkan semua rasa sakit dan kecewa di depan umum, tanpa peduli pada tatapan orang-orang. Perempuan yang bersama Karyo mulai mundur, jelas tidak ingin terlibat lebih jauh dalam pertengkaran itu, namun Sumitri tidak peduli. Yang ia lihat hanya suaminya, sosok yang telah ia percaya dan cintai, kini mengkhianatinya dengan begitu kejam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Karyo akhirnya menyerah pada argumen. Kita tidak bisa bicara di sini, Sumitri. Ayo pulang dan kita selesaikan di rumah, ucapnya dengan suara rendah, mencoba meredakan ketegangan. Sumitri terdiam sesaat, menahan semua emosi yang bercampur dalam dirinya. Dengan mata penuh kebencian, ia berbalik dan berjalan menuju motornya. Baik, kita selesaikan di rumah. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Saat tiba di rumah, suasana semakin mencekam. Karyo mencoba memulai pembicaraan, namun Sumitri sudah tak mau mendengarnya. Semua yang ia lihat hanya kebohongan yang selama ini disembunyikan Karyo darinya. Bagaimana kamu bisa tega? Karyo? Aku sudah berkorban begitu banyak untuk kita, sementara kamu bersenang-senang di belakangku, kata Sumitri dengan suara yang bergetar, tatapannya penuh dengan rasa sakit. Aku hilaf, Sumitri. Aku juga merasa tertekan. Kehilangan pekerjaan, toko yang tidak berjalan baik. Aku bingung, jawab Karyo dengan nada lemah. Tertekan? Sumitri menyeringai sinis. Jangan gunakan alasan itu untuk membenarkan apa yang kamu lakukan. Aku juga tertekan, Karyo. Tapi aku tidak lari ke pelukan orang lain. Sumitri, kumohon, dengarkan aku. Tidak, Karyo. Cukup.
Aku sudah tidak mau mendengar lagi alasanmu. Suara Sumitri meledak. Aku berjuang mati-matian untuk kita, dan kamu menghancurkan semuanya. Kamu menghancurkan aku. Pertengkaran mereka semakin memanas, suara-suara marah menggema di seluruh rumah. Hingga tiba-tiba, di tengah emosi yang meluap-luap, terdengar suara kaca pecah. Sumitri terdiam sejenak, pandangannya kabur, sebelum tubuhnya jatuh ke lantai. Dunia berputar di sekelilingnya sebelum segalanya menjadi gelap. Ketika Sumitri membuka matanya, pandangannya buram dan samar. Cahaya lampu rumah sakit yang terang membuatnya harus mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan diri. Kepalanya berdenyut, dan rasa sakit menusuk di pelipis kirinya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun rasa lemah dan letih menguasai seluruh tubuhnya. Sejenak, Sumitri tak mengerti di mana dirinya berada. Lalu, bau antiseptik yang tajam, suara mesin-mesin rumah sakit, dan rasa nyeri yang membakar membuatnya tersadar. Dia di rumah sakit. Di sampingnya, ada sosok yang sangat ia kenali, ayah dan ibunya. Wajah mereka memancarkan kecemasan dan keletihan, jelas menunjukkan bahwa mereka telah berjaga lama di sisinya. Tatapan mata ibunya penuh kasih sayang namun dipenuhi kesedihan yang mendalam. Sumitri. Anakku, suara ibunya pelan namun bergetar, seakan menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Kamu sudah sadar, nak? Sumitri mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. Setelah beberapa usaha, ia berhasil mengeluarkan suara pelan. Kenapa? Aku di sini? Ayahnya, yang sedari tadi duduk dengan wajah serius, akhirnya bicara dengan suara berat. Kamu pingsan, Sumitri. Kamu terluka. Karyo. Dia melempar gelas ke arahmu. Kata-kata ayahnya menghantam keras, membuat Sumitri tiba-tiba teringat pada pertengkaran besar yang terjadi di rumah mereka. Gambarannya datang secara kilat. Wajah Karyo yang dipenuhi kemarahan, teriakan mereka, kaca yang pecah, dan rasa sakit yang mendadak menguasai seluruh tubuhnya sebelum segalanya menjadi gelap. Sumitri menutup matanya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi nyeri di kepalanya dan kenyataan bahwa ia berada di ranjang rumah sakit membuktikan bahwa semua itu benar-benar terjadi. Karyo. Bisiknya, suaranya penuh dengan luka yang lebih dalam dari sekadar fisik. Dia sudah dibawa oleh warga. Jawab ayahnya dengan tegas, namun ada ketegangan dalam suaranya. Warga tahu apa yang dia lakukan. Mereka mengaraknya, karena ketahuan berselingkuh dengan janda muda di gang sebelah. Kata-kata itu menghantam Sumitri seperti palu. Jantungnya terasa seolah berhenti berdetak sesaat. Jadi, semua yang ia takutkan benar-benar terjadi. Selama ini Karyo bukan hanya menipu dirinya, tetapi juga telah mempermalukan keluarganya di depan seluruh warga. Luka di hatinya semakin dalam. Tak hanya pengkhianatan, tapi juga rasa malu yang tak tertahankan. Dia dilaporkan ke polisi, lanjut ibunya, yang kini tak lagi bisa menahan air mata. Karena KDRT dan perselingkuhannya. Sumitri terdiam, mencoba mencerna semuanya. Perasaannya bercampur antara sakit fisik yang tak tertahankan dan rasa emosional yang hancur. Karyo, pria yang dulu ia cintai dan percayai, kini berakhir di tangan polisi karena kekerasan dan zina. Semua pengorbanannya, rasa cinta, dan usaha untuk mempertahankan keluarga mereka, kini terasa sia-sia. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Sumitri berbisik pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tidak pernah membayangkan akhir yang seperti ini. Meski ia tahu rumah tangganya tengah rapuh, ia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berujung pada kekerasan, perselingkuhan yang terungkap di depan warga, dan pengkhianatan yang begitu dalam. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraba perban di dahinya. Rasa sakit itu nyata. Namun sakit di dalam hatinya jauh lebih mendalam dan tak terobati. Ari.
Sumitri tiba-tiba tersadar dan langsung khawatir. Bagaimana Ari? Ibu Sumitri cepat-cepat meraih tangan putrinya, mencoba menenangkannya. Ari baik-baik saja. Sayang, dia ada di rumah bersama tetangga kita. Dia sudah tidak demam lagi. Kamu tenang saja. Meski mendengar kabar baik tentang Ari, hati Sumitri tetap terasa hancur. Kehidupannya yang dulu terasa sederhana dan bahagia kini berubah menjadi reruntuhan yang tak bisa ia perbaiki. Keheningan menggantung di ruangan itu, hanya suara mesin monitor yang terus berbunyi secara ritmis. Sumitri menatap kosong ke langit-langit rumah sakit, mencoba menahan air mata yang terus membendung. Di satu sisi, ada rasa lega bahwa semuanya kini terbuka dan tak ada lagi kebohongan yang disembunyikan. Namun, di sisi lain, ada kehancuran yang tak mungkin bisa disembuhkan. Perasaan ditinggalkan, dikhianati, dan dicampakkan oleh orang yang seharusnya menjadi pilar kekuatannya. Dengan suara pelan dan penuh kepedihan, Sumitri berbisik, "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Ibunya mendekat, menggenggam erat tangan Sumitri. "Kamu masih punya kami, Nak. Kamu masih punya Ari. Jangan pernah merasa sendirian." Meski kata-kata itu penuh dengan kasih sayang, Sumitri tahu bahwa luka yang telah ditorehkan oleh Karyo tidak akan mudah sembuh. Hatinya hancur berkeping-keping, dan masa depan yang dulu ia bayangkan kini terasa buram, tak lagi sama. Meski berat, Sumitri akhirnya menerima kenyataan bahwa perpisahannya dengan Karyo adalah satu-satunya jalan. Setelah semua yang terjadi, pengkhianatan, kekerasan, dan penghinaan, ia tahu bahwa terus bertahan hanya akan membuat luka di hatinya semakin dalam. Perjuangan yang ia lalui bersama Karyo di masa-masa sulit tak lagi berarti ketika suaminya memilih jalan yang menghancurkan rumah tangga mereka. Perpisahan ini bukan hal yang mudah. Namun Sumitri tahu ia harus melangkah demi dirinya sendiri dan, yang terpenting, demi Ari. Malam-malam penuh air mata menjadi saksi bagaimana Sumitri berusaha merelakan semua yang telah terjadi. Hatinya seringkali teringat pada momen-momen bahagia mereka dulu, saat Karyo masih menjadi suami yang penuh cinta dan ayah yang perhatian. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan yang tak mungkin kembali. Rasa sakit masih membekas. Namun perlahan Sumitri belajar bahwa tidak ada gunanya mempertahankan seseorang yang tak lagi peduli pada keluarga mereka. Ari menjadi kekuatan terbesar bagi Sumitri. Tatapan polos anaknya mengingatkan dia akan tanggung jawab dan cinta yang masih ada. Meski tanpa kehadiran Karyo di sisinya, Sumitri bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Ari. Ia tahu bahwa hidup mereka tak akan mudah, tapi Sumitri yakin ia mampu melanjutkan hidup. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dengan hati yang hancur namun tekad yang kuat, Sumitri memilih untuk meninggalkan masa lalu di belakangnya. Ia menatap masa depan dengan penuh ketidakpastian, namun ia tahu bahwa ia akan bertahan. Karena di dalam dirinya, ada kekuatan seorang ibu yang tak akan pernah menyerah demi anaknya.